السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Kali ini saya bersama dengan sutradara film Sarung Santri untuk Negeri, Mas Grantika Pujianto. Kita tepuk tangan, Mas. Oh, banyak. Terima kasih, jadinya rame ya. Dan Mas Grantika Pujianto ini tadi seperti yang saya perkenalkan, ini adalah sutradaranya film Sarung atau Santri untuk Negeri. Tapi saya cuma bisa lihat trailernya, Mas. Oh, belum nonton filmnya? Belum. Ketika dikasih tahu atau tahu itu, saya searching di YouTube, ini barangkali ada ya. Tapi memang film ini secara khusus dipertontonkannya itu dari pesantren ke pesantren, betul ya Mas ya? Iya. Kenapa begitu sih Mas? Ya, karena niat awal kita ini membuat film adalah wujud pengabdian, bakti dan juga khidmat kami kepada NU. Dan di film Sarung ini kita khususkan untuk warga NU yang ada di pondok pesantren, khususnya para santri-santri. Oke. Jadi memang film ini nanti akan berepisode 1, 2, 3 dan selanjutnya. Khusus episode pertama ini kita buat kita persembahkan untuk para santri. Oh iya. Jadi memang belum kita publikasikan ke masyarakat umum dan mungkin tidak akan kita publikasikan ke masyarakat umum nantinya sebelum film ini benar-benar disaksikan oleh para santri-santri yang ada di pondok pesantren. Target kita tidak cuma di Jawa Timur ataupun di Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Oh gitu. Jadinya lama nanti Mas turun sampai bisa ditonton secara untuk masyarakat umum gitu ya? Ya memang ini sudah menjadi niat kami karena kita sekarang juga sudah tahu betul bagaimana kita harus menghadapi teknologi masa kini. Pondok itu kan menjadi apa ya, masyarakat umum itu memandangnya adalah orang yang kampungan, terus kolot, terus intinya seperti nggak menarik gitu. Tapi padahal kita itu dari santri-santri bisa membuat film, bisa membuat karya yang tidak kalah dengan masyarakat pada umumnya dan sebagainya. Harapan kita film ini akan memotivasi para santri dan santri bisa menghadirkan karya-karya yang lebih bagus dari sekedar film Sarung ini. Jadi memang tujuan kita utama untuk memotivasi para santri, khususnya mereka yang masih mengenamu pendidikan atau mengaji di pondok pesantren dari mungkin di MI, MTS atau MA, bahkan mereka yang masih ngabdi di pondok pesantren. Oh oke. Jadi yang sekarang di launching itu ya, maksudnya sekarang sudah ditonton oleh beberapa santri itu adalah yang episode 1 ya, bukan episode ya bahasanya? Masih versi pengabdian santri. Oh, versi pengabdian santri. Nanti ada kelanjutan dari film Sarung ini ya Mas ya? Iya, karena ini kan kita khususkan untuk kita tunjukkan kultur budayanya NU di pondok pesantren. Nanti mungkin Sarung kedua akan kita sampaikan organisasi-organisasi NU, misalnya mungkin di tingkat IPNU, IPNU, PMII atau dan selainnya ya. Itu kan menuju ke masyarakat umum kan. Karena IPNU, PMII enggak semuanya juga kalian dari pondok pesantren. Oke, tadi sudah diceritakan sekilas ketika ngobrol sama Mas Jalal ya soal cerita singkat dari film Sarung. Nah, ini kalau dari sutradaranya, cerita singkatnya gimana sih Mas? Kemudian itu idenya muncul dari mana kok mengangkat film semacam sebenarnya film ini itu kita melakukan riset itu sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 itu riset. Kemudian baru kita produksi ya kurang lebih 3 tahun. Kemudian baru kita bisa produksi itu tanggal 15 Agustus 2019 hingga 7 Januari 2021 kemarin. Itu produksinya. Kita editing penggabungan scene per scene itu sampai tanggal 19 Januari. Kemudian setelah itu kita produksi soundtrack atau lagu-lagunya hingga selesai rendering terakhir itu tanggal 29 Januari 2021 kemarin. Kemudian tanggal 31 Januari langsung kita launching trailernya. Kemudian ya. Besoknya langsung kita roadshow ke pondok pesantren yang ada di Blitar sampai tanggal 13 Januarinya. Nah, terus kita mulai roadshow di Jawa Timur mulai tanggal 15 Januari hingga kemarin tanggal 11 April 2021 ini. Jadi sudah ada sekitar 49 pondok pesantren yang kita kunjungi di Jawa Timur. Yang kemarin sudah kita mulai roadshow Jawa Timur ini di Kabupaten Sumeneb, Madura. Kemudian kita keliling ke Banyuwangi, Jember, Kediri dan sebagainya.
Itu semuanya totalnya 49 pondok ya. Ya, sementara masih 49 pondok pesantren, tapi karena ini bulan Ramadan, kita berinisiatif semua teman-teman selama bulan Ramadan ini kita break. Mari kita ikuti puasa Ramadan dengan penuh khidmat. Bagaimana ya teman-teman cari tempat sendiri lah. Pondok saya kebetulan memilih ke Darussalam, Darussalam. ya, Gondek ya. Sini, terus kemudian Kang Cel ada di Ngalah, Pondok Pasuruan sana, ada yang lainnya juga, Mbak Intan juga kembali ditambah berasnya. Intinya untuk bulan puasa ini kita fokus ke pondok masing-masing. Soalnya nanti akan kita mulai lagi roadshow, kalau nggak salah mulai tanggal 17 Syawal. 17 Syawal. Itu roadshow pertama untuk selanjutnya nanti. Ini berarti jenengan targetkan berapa tahun Mas sampai kemudian ini menjamah pondok pesantren senusantara gitu? Kalau untuk tahun ini kita targetkan sampai Hari Santri Nasional. Hari Santri berarti 22 Oktober. Ya, 22 Oktober. Harapan kita nanti di Hari Santri Nasional itu di hari dan jam yang sama kita akan nobar film sarung bersama-sama. Oh, di masing-masing pondok pesantren ya, gitu. Yang sudah kita kunjungi untuk merayakan Hari Santri itu. Kemudian setelah itu ya nanti mungkin film ini akan kita serahkan ke ahlinya. Karena ini kita produksi sendiri ya. Tidak ada sponsor, kita kerjakan dengan secara swadaya. Tidak ada donatur tetap, bahkan semua pemain di film sarung tidak ada yang kita kasih fee. Karena memang wujud khidmat kami kepada NU, wujud pengabdian kami, dan 90% lebih pemainnya dari pemain lokal. Pemain lokal, Semua Blitar dari Blitar ya. Oh, Kita pengambilan syutingnya juga di Blitar semuanya. Ini semua murni karya teman-teman di Blitar, dari musik, semuanya hanya. Jadi kita ngerjakan film ini dengan modal nekat. Karena tapi hasilnya bagus Mas. Oh, ya. Aku lihat trailernya jadi. Ya mungkin karena saya sendiri kalau membuat sesuatu itu karya harus bagus. Oh gitu ya. Nekat Benar-benar total gitu ya. Nekat kita itu karena kita juga nggak punya kamera sendiri sebenarnya. Kamera itu kita pinjam ke teman dari Dubai. Ini tadi istimewanya adalah bahwa film sarung ini pakai satu kamera. Ya, tapi kalau teman-teman mungkin lihat trailernya ya, karena filmnya mungkin belum bisa dilihat. Kalau lihat trailernya, ini visualisasi atau pengambilan gambarnya bagus gitu. Bisa begitu ya, Mas? Satu kamera. Ya mungkin karena ya kita kerjakan secara maksimal. Memang perjuangan luar biasa. Satu scene aja kita bisa berulang-ulang kali, sampai 25-30 kali. Padahal ya cuma butuh beberapa detik kan, bukan menit, paling 30 detik. Maksimal itu pun harus kita ulang beberapa kali. Ini berarti bukan kesengajaan mau pakai satu kamera ya, tapi memang adanya kamera yang bisa digunakan itu gitu. Ya memang kita emang nggak punya alat sendiri. Tadi kan saya sampaikan film ini sudah kita selesai riset, skenario sudah selesai tahun 2017. Kemudian baru kita bisa produksi tanggal 15 Agustus 2019 itu karena di waktu 2018 itu memang kita mau produksi belum ada alat. Iya. Akhirnya ya tetap kita berusaha, akhirnya kita nekat, kita coba cari pinjaman ke teman-teman. Alhamdulillah ada teman di Tuban menjamin kita kamera, dan ya itu akhirnya dengan satu modal satu kamera kita harus menyelesaikan film ini dengan resiko apapun. Dan memang waktunya juga panjang. 1,5 tahun kita produksi, karena saya sendiri tidak mau membebani para pemain, karena Kang Jalal masih sibuk dengan S2-nya, sekarang ngerjain tesis. Neng Intan juga masih ngerjain tesis, Kang Uda juga S2, sekarang terus Alvina Indiani itu masih kelas 3 SMA, fokus juga dengan studi dan juga sholawatnya. Jadi untuk menggabungkan waktu mereka itu sangat sulit sekali sebenarnya. Ketika Kang Jalal bisa, Kang Uda nggak bisa, Neng Intan bisa, Neng Intan nggak bisa. Ketika mereka bisa, ya kita pun waktunya juga nggak bisa maksimal sebenarnya. Mungkin sehari gitu. Oke, ini cerita singkatnya seperti apa sih Mas? Sebelum kita nanti lebih jauh lagi ngobrol. Sebenarnya ini kalau dibilang film, seperti pada umumnya film tidak seperti pada umumnya film, karena di film ini tidak ada konflik kan. Nah, kita hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat NU, bahwasanya ini loh bentuk budaya NU yang sesungguhnya seperti itu. Terus kehidupan di pondok pesantren seperti apa? Oh seperti itu. Pondok pesantren NU itu apa? Pasti ada kitab kuning. Pelajarannya di pondok itu ada apa aja? Ada sorof, ada
Juruminya, kemudian di Alfiah dan sebagainya, larangan seperti apa, bahkan metode pembelajaran di pondok pesantren seperti apa di film ini kita tampilkan. Dan satu lagi, ketika santri keluar dari pondok pesantren mau jadi apa, yang latar belakang petani ya tetap jadi petani, yang latar belakang orang tuanya guru mungkin bisa nanti jadi guru, tapi tidak menutup kemungkinan santri-santri yang punya ide kreatif di pondok pesantren misalkan menulis pulang jadi penulis. Nah, di sini kita ceritakan tokoh Kang Jalal dan Kang Huda. Kang Huda ingin jadi seorang guru ceritanya, seorang Kang Huda kiai. itu yang jadi siapa? Miftahul Huda namanya. Miftahul Huda. Kita pengen jadi seorang kiai. Ini nanti dewasanya juga insya Allah akan terwujud seperti itu. Nah, di sini Kang Jalal punya cita-cita ingin menjadi seperti Ibnu Battuta, bisa keliling dunia. Akhirnya di film ini kita sampaikan dengan keuletan Kang Jalal bisa menulis buku, akhirnya dengan hobinya berpetualang bisa sambil potret-potret, akhirnya bisa mengadakan pemeran tunggal, terus masuk televisi, kemudian karena punya basic pesantren tadi, rasa hormat ta'zim kepada guru ulama, ya masih apa ada nilainya seperti itu. Enggak, akhirnya dalam pencarian dari dirinya untuk menemukan pasangan misalnya. Ya ketika didawi sama abahnya, kamu mau misalkan di sini ada tokoh Sinengesi itu ditanya. Jadi kalau masyarakat umum bilangnya identiknya dengan apa namanya itu perjodohan. Ya, padahal sebenarnya di sini kita tidak mengenal itu, tapi tetap dijodohkan, tetapi sebelumnya memang sudah ditari. Seperti Neng Esti misalkan, biar doamu wis di terus wis prayoga wis tuwa wis bener wong tuwa wis wayahe omah. Digolekne apa golek dhewe kan. Jadi dicarikan atau cari sendiri. Kan? Saya masih ingin cari pengalaman ya udah. Kemudian hari sebenarnya kalau saya ceritakan ini nanti spoiler saya kurang lagi. Kurang harus nonton nanti filmnya. Ini kayaknya toko idaman banget ya. Sangat idaman, jadi perfecto gitu. Kang Jalal ini ya banyak tidak ada basic di dunia acting. Tadi saya sampaikan di sini kita ngambil pemain semua lokal kita. Ya, kita tidak melihat latar belakang mereka apa, maksudnya dari sisi wajah dan sebagainya. Harus santri nggak sih mas? Harus. Oh harus santri ya. Jadi semua pemain itu santri juga ya? 90% ya, hampir semuanya memang punya latar belakang santri pernah mondok. Oh iya, oke. Dan karena kita berbicara masalah santri, mereka juga harus punya basic santri. Nah di sini Kang Jalal, Kang Huda kebetulan kan sama-sama menjabat di pada waktu itu sekretaris dan bendahara di PC Ibnu kabupaten kita. Di situ kita ambil aja. Ternyata Kang Jalal punya fans sendiri begitu lah. Kang Huda pun juga gitu sebenarnya. Mereka punya event masing-masing. Cuma lebih banyak Kang Jalal mungkin karena tokoh sentral di sini ya. Tokoh sentralnya. Oh gitu. Ini kalau proses casting gitu ya, pemilihan pemain gitu. Kayak tadi yang Kang Jalal ceritakan sepertinya kayak tidak ada proses casting yang panjang, tapi milih gitu ya. Oh ini ada. Gimana casting itu nggak ada. Jadi siapa yang mau mensupport buat film ini, ayo. Oh gitu ya. Nanti masalah karakter acting aspeknya kita bangun sambil jalan. Kang Jalal itu pertama kali scene ambil scene pertama itu tanpa dialog. Kita langsung ajak naik ke Gunung Kelut. 2 hari sebenarnya. Karena pertama naik kabut, kita naik lagi. Kabut turun gitu ya? Turun. Besoknya kita naik lagi. Karena pengen ngambil gambar yang bagus. Itu tanpa dialog sebenarnya. Hanya ngambil di atas gunung gitu, di puncak gitu. Kemudian dialog pertama ini ketika ada scene di situ tuh ya santri sama santri sih, Kang Huda sama Kang Jalal ngobrol nyantai lah. Bicarakan apa rencana setelah liburan pondok, setelah ngabdi. Itu ambil scene itu jam 8 malam sampai hampir subuh. 8 malam sampai subuh. Iya. Satu scene itu? Satu scene. Aduh. Dan akhirnya tidak kita pakai juga. Astagfirullahaladzim terus? Itu ada kalau 50 kali take gitu? Iya, ada. Oh. Ya nggak kita pakai. Dan ini ternyata bahasanya jadi kejam nggak sih Mas Jalal? itu juga pertama kali mereka ambil scene dialog. Oh iya. Ya saya kira mungkin apa ya, kapok atau gimana. Kita enggak juga. Oh, ya karena kita sampaikan kita mau buat film ini mau kita persembahkan untuk keluarga, wujud khidmah kita kepada NU, dan kalau bukan kita siapa lagi yang mau, ya kan? Terusnya memang begitu panjang dan begitu
melelahkan. Jadi kan sudah membayangkan proses ini ya, nanti misalnya bakal bisa jadi take-nya sampai tadi 50 kali, terus ada beberapa kendala yang kayak tadi baterainya nggak ada gitu. Ya pasti itu, tapi ya karena sudah pengalaman, jadi ini dari pengalaman ketika kita di lapangan itu ditemukan dengan intinya kendala itu ya. Masing-masing kan punya ego masing-masing. Oh, iya. Kadang kita harus marah, terus harus ini. Pasti sering teman-teman tuh pengen marah, tapi ya bagaimana kita tuh sudah mulai proses ini dengan begitu panjang, kita capek, lelah. Kalau orang bilang itu tidak menyerah. Saya ini juga punya prinsip tidak ada kata gagal. Bagi saya itu bukan kegagalan tapi adalah proses pembelajaran. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Misal kita dalam produksi yang bela dia 50 take beberapa kali, kan nggak jadi nggak kita masukkan sini. Itu bukan kegagalan, melainkan proses pembelajaran kita. Ya. Karena mereka nggak ada casting, itu sekalian buat casting itu Iya. Tapi ya itu kalau teman-teman bilangnya ngetrik atau apa, padahal ya idenya seperti itu. Kita harus tega Ngetrik juga, atau ngeprank ya mas kayak gitu. kita harus tega. Kalau nggak itu ya nggak akan jadi film yang sempurna. Oh, NG. Pada akhirnya kemudian semakin terasa gitu ya, semakin terasa kemampuan aktingnya. Iya, termasuk ada Mbah Teguh itu natural banget. Apa Mbah Teguh itu perannya sebagai apa? Kakeknya Kang Huda. Kakeknya Kang Huda. Terus ada lagi Kang Huda kecil sama Kang Jawa kecil. Itu natural banget juga mereka. Jadi kan di sini proses menceritakan. panjang berarti. Ya, di sini kita menceritakan film ini flashback kan sebenarnya. Iya. Kenapa menceritakan tokoh Jawa dan Kang Huda itu sudah besar, sudah dewasa seperti ini. Dulu tuh pendidikannya seperti apa sih masa kecilnya? Itu di ending terakhir itu kita sampaikan. Oh iya. Karena kita sambil kenapa kita kasih nama judul Santri Negeri. Jadi kebetulan memang film ini kita dedikasikan untuk pemerintah tadinya, karena sudah memberikan kita Hari Santri. Kita apresiasi kita, wujud terima kasih kita kepada pemerintah dengan kita ambil judul Santri Negeri di Hari Santri tahun 2017. Sarung sendiri kita singkat dari Santri Negeri, kita singkat dari Sarung, dan Sarung kebetulan juga identik dengan santri itu sendiri. Putra putri di pondok pesantren selalu pakai sarung. Oh iya, saya tadi mikirnya malah cenderung ke maskulin gitu ya. Kenapa sarung, bukan yang identik buat perempuan itu enggak ya? Nah, jadi yang santri putri juga sarungan juga ya. Sekarang gini, NO itu organisasi yang berasal dari Indonesia. Ya. Sarung sendiri adanya di Indonesia. Adanya beduk kentongan itu ada di Indonesia. Saya berharap film Sarung ini nanti ketika orang luar tahu Sarung, tahunya Indonesia. Dan nyatanya sampai saat ini memang banyak sekali dari luar Jawa. Ini kalau di dalam negeri ada beberapa dari pulau, ada Batam, Kalimantan, Lombok, Sumatera sudah minta untuk nonton film ini. Belum yang luar negeri, kemarin ada Singapura dan satu kelompok, terus Hongkong juga ada. Bahkan di teman-teman mahasiswa di Turki itu mereka punya kelompok sendiri juga khusus untuk Aswaja, Alusunda macam dia ini punya kelompok sendiri, ingin nobar juga. Kan yang bikin menarik itu dari Thailand Selatan, Patani itu ya namanya adalah Patani, dari negeri Thailand Selatan. Di situ ada kelompok kecil masyarakat Islam. Ternyata nenek moyangnya itu dari Aceh. Suku budaya sama dengan Indonesia, yaitu NU. Karena ada tahlilan, istilahnya suku budaya NU banget lah. Sana juga minta film ini bisa diputar di sana. Oh gitu. Ini waktu itu ketika minta gimana prosesnya? Yang menghubungi kita, karena di travel film Sarung kan kita kasih nomor. Oh iya. Ya itu sebenarnya nomor saya pribadi juga, jadi langsung ke saya nanti kalau ada komunikasi dan kita selektif juga untuk membuat film ini. Iya, ini selain di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya, ternyata di Indonesia juga sudah terputar gitu ya. Belum terputar. Ada minta, ada yang minta, tapi belum ya. Belum kita belum sampai ke sana. Kita aja keluar dari Jawa Timur tuh masih kita coba 2 tempat, di Subang sama di Kebumen kemarin. Hari puasa ini kemarin. Jadi min 2 hari sebelum puasa kita coba di Subang. Terus kemarin baru tanggal belum lama, 3 hari yang lalu, tanggal 25 yang lalu. 25 kemarin kita coba di Kebumen. Ternyata di sana juga pecah. Ini meriah, rame dan bagaimana sangat menarik. Bahkan yang beberapa santri itu sudah mengirimkan beberapa karya ke kita,
mulai dari tulisannya. Ya. Terus jadi ini yang menarik, sebelum kita adakan nobar itu kan siang kita adakan workshop pelatihan tentang sinematografi ini. Nah itu langsung kita buat film pendek sama-sama, malam sebelum nobar kita tonton film itu. Rata-rata yang dibuat oleh peserta itu. iya yang tadi kita adakan workshop pelatihan. Iya. Nah ternyata sekarang ada beberapa santri juga terusnya yang ada di pondok yang sudah kita kunjungi tadi sudah berkarya banyak. Jadi 1 menit 3 detikan ini yang lucu-lucu yang ini salah satu tujuan kita juga film Sarung ini. Kenapa kita fokusnya di pondok pesantren? Jadi gini, banyak pondok pesantren itu yang sudah bisa membuat film, karena cita-cita menarik di pondok pesantren yang perlu diangkat. Tetapi kelemahan mereka, kendala mereka adalah teknik pengambilan gambarnya. Nah, harapan saya banyak nggak percaya saya membuat film ini dengan menggunakan 1 kamera. Makanya ketika kita datang ke satu tempat nobar itu, kamera saya bawa juga. Ini saya membuat film dengan 1 kamera ini. Ayo kita bikin sama-sama. Intinya yang penting adalah cara pengambilan gambarnya, angle kameranya itu. Kamera apapun, pakai HP atau apapun, kalau angle kameranya bagus pasti hasilnya bagus. Bukan pada alat yang bagus ya Mas, harus lebih utama pada tadi kemampuan ambil angle gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa menguasainya. Oh iya. Itu satu kelemahan yang ada di teman-teman santri ya. Padahal sudah banyak yang produksi film gitu ya, mereka itu film pendek, film lucu. Ya karena kita kan di roadshow film Sarung Jawa Timur kan ada tema kita belajar mengaji, berkarya dan berbagi. Jadi kita belajar bersama, kita sambil mengaji, maksudnya kita belajar berdakwah, kita buatkan sebuah karya film pendek itu tadi atau foto-foto, terus kemudian kita berbagi. Nah, baginya seperti apa ya? Sekarang itu kita bagi teman-teman kita, teman film Sarung ini, saya belajar untuk membuat film ini sudah lama, sejak tahun 2014, mulai dari fotografi, videografi, programmer, editor. Jadi film ini hampir semua saya sendiri, mulai riset, pembuatan skenario, pengambilan gambar, cari talent, editing film juga, termasuk promosi di pondok pesantren saya sendiri. Karena pada waktu itu kita cari teman, kita cari partner itu mau nggak ada, maka rata-rata kalau nggak ada uangnya juga nggak. Iya benar, apalagi kalau era sekarang gitu ya Mas ya. Ini Mas Gran kok tekadnya sedemikian kuat ya, sampai istilahnya ini juga hanya dipersembahkan benar-benar untuk santri gitu, tidak mencoba untuk dikomersialisasikan gitu. Proses pembuatannya juga istilahnya girohnya ya, dari awal sampai akhir jadi itu. Kira-kira ada dorongan seperti apa sih Mas? Jadi saya sendiri kan sebenarnya punya basic suka dengan sejarah. Saya juga aktif di Dewan Kesenian Kabupaten. Tentang jadi kalau tentang seni atau budaya apapun itu saya suka sekali. Nah kebetulan NU ini adalah salah satu organisasi yang terbesar di dunia ini, yang masih mempertahankan budaya lokalnya. Saya menyampaikan berkali-kali bahwa tujuan kita buat film ini untuk wujud khidmat kami kepada NU, wujud pengabdian kami kepada NU, dan juga untuk menginspirasi para santri-santri. Berulang kali kita sampaikan ketika kita bedah film, kita punya prinsip tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Kalian jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kenyaman yang sesungguhnya itu ada di luar sana. Berkata kalau dengan itu punya cita-cita, impian, apapun itu, kuncinya tetap fokus, yakin, dan percaya. Bagaimana apa? Kita yakin dalam semesta pasti mendukung, dan percayalah bahwasanya apa? Ketika kita dalam perjuangan, kita dalam berkarya, orang sekitar kita tidak mendukung, misalkan tidak mensupport, tidak mencukupi, kita percaya dan yakin bahwasanya apa? Allah itu lebih dari cukup. Nah itu yang sudah kita sampaikan berkali-kali, dan kita akhirnya bisa seperti ini ya, dari perjuangan setahun lebih, bertahun-tahun kita kan mulai riset sampai hari ini. Dengan berbagai macam rintangan di lapangan sana. Dan saya sampaikan ke teman-teman berulang kali juga, kru film Sarung, pemain juga, ya ini awal kita. Kalau kita mau berjuang ya seperti ini. Tapi ya jangan lihat perjuangan kita aja. Kita juga harus punya mimpi bagaimana kita bisa terwujud. Insya Allah kalau perjuangan kita ini nanti benar-benar ikhlas, hasilnya juga akan maksimal kan Pak. Saya juga nggak mengira kalau film ini bisa sampai di pondok pesantren
Jadi selama 3 bulan penuh itu hampir tidak absen kita masuk ke pondok pesantren. Semua apa ya? Selama 3 bulan penuh itu ya. Ya semacam kalau dulu kita percaya dengan adanya mukjizat yang turun ke kanjeng Nabi. Iya. Ini keajaiban kita. Iya, barakallah. Ya kita nggak punya alat, kita bisa Iya, membuat film. benar, Ya kan? benar. Kita dengan keterbatasan nggak ada basic acting apapun, teman-teman bisa membuat karya. Bahkan saya nggak bisa main gitar sama sekali. Backsound soundtrack film itu juga saya sendiri yang buat. Ya, kita sama dengan teman-teman. Ya, saya sampaikan berkali-kali, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita punya teman yang bisa. Logikanya gini, siapa dengan siapa kita berteman, Iya, itu teman itulah yang akan menentukan prestasi kita. iya. Berarti kita kalau kita bekerja, ngomong pekerjaan, kita berteman dengan si A, kalau bisa kita mendapatkan penghasilan yang sama dengan si A. Kalau kita punya teman si B, ini bisa editor nih, kita harus bisa editor. Kita punya si C, bisa fotografi, kita harus bisa fotografi. Kita punya seorang teman bisa membuat lagu, kita juga harus bisa membuat lagu. Jadi tetap saya sampaikan, menurut bahkan kadang heran, kerjasama itu sebenarnya apa sih? Ini tanya. Betul. Ya kalau tanya pekerjaan, saya sampaikan kerjaan saya itu belajar dan belajar. Terus fotografi, videografi atau apa itu hasil dari apa? Ini namanya hobi. Oh, Ini iya. sebuah hobi yang akan membentuk karakter kita masing-masing dan itu nanti akan menentukan prestasi kita. Jadi pekerjaan itu siapa sih? Pekerjaan kita ya belajar setiap hari sebenarnya. Iya. Dimanapun kita belajar. Dan ini Mas, terkait dengan film Sarung ya, di era yang kita tahu sekarang digital gitu ya, atau perkembangannya sudah sangat luar biasa. Nah, posisi film Sarung di tengah perkembangan dunia global ini seperti apa sih Mas? Jadi film ini sebenarnya kan banyak yang nawarin untuk masuk di digital nih. Seperti saya menyebutkan beberapa produk nih yang sudah komunikasikan OkClick sama Play. Udah pernah diminta gitu? Ya, iya. Oh, Tapi memang kita sampaikan ke beliaunya, maksudnya kita belum bisa masuk ke situ karena film ini memang kita tujukan untuk santri dan harus fokus biar santri dulu yang nonton. Harapan kami, karena juga heran, kenapa kamu nggak butuh uang, kamu nggak butuh materi dan sebagainya. Ya, kita kembali ke komitmen. ya. Teman-teman sudah kita sampaikan, ini wujud hikmah kita. Kemudian ketika kita roadshow, niat kita apa tabarukan, Iya. ala berkah, barokah. Di situ kita setiap pondok, ya kita wajib apa namanya, ya kita silaturahmi ke yang kita minta berdoa, kesehatan dan sebagainya ke pondok pendiri makam. Terus kemudian juga kita berdoa bersama. Jadi kita dari ritual sebelum pemutaran film kita adakan tahlilan bersama karena kita juga sudah kehilangan 3 ulama di film Sarung ini. Oh, iya. Ada almarhum Kiai Zainuri, terus Kiai Siti Guzari dan juga Gus Fahmi Dobir. Iya. Ini sangat berjasa sekali dalam pembuatan film ini. Iya. Jadi sebelum kita ada nobar kita adakan tahlilan, wajib itu. Untuk anggota beliau. Harapan kita ya tadi ini menjadi ladang amal jariah kita. Dan tadi juga saya sampaikan, kita nggak ada apa namanya kata menyerah kan. Kita capek, lelah, tapi kita tidak menyerah. Terus prinsip kita juga tidak ada kata gagal. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses selalu belajar. Tetapi sukses saja tidak cukup. Bagaimana kita bisa menjadi seorang sukses? Film ini sudah sukses menjadi ini. Tapi kalau film ini tidak ternilai kan sama saja. Nah, maksudnya ternilai di sini adalah bukan harus bisa dinilai dengan uang. Ketika film disajikan oleh santri, mereka bisa tersenyum tertawa, itu kan nilai kebaikan. Ketika mereka ngantuk terus nggak mau nonton terus pulang atau buyar, itu dan nilai negatif bagi kami. Jadi tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Tetapi sukses saja tidak cukup. Kita harus punya karya yang sukses tapi yang bernilai juga. Ya sama seperti ketika kita punya cita-cita, kita punya keinginan apapun itu, punya saya yakinnya Allah semua pasti mendukung. Tapi keyakinan saja tidak cukup kalau kita tidak action, tidak melakukan sesuatu ya. Ketika kita dalam proses melakukan sesuatu itu pun kendala di lapangan masih banyak. Orang sekitar kita tidak mendukung, orang yang kita sayang tidak mendukung, bahkan teman-teman menjauhi kita. Tapi kita tetap fokus dengan tujuan kita. Bagaimana film ini harus tetap bagaimana impian kita harus tetap terwujud, apapun itu resikonya. Karena kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang lebih dari cukup. Oke, kita sekarang bisa melihat
trailernya ya film Sarung di YouTube. Kalau ada di YouTube ya Mas ya trailernya, coba diincipi dulu teman-teman, bagus sekali. Filmnya udah jadi dan boleh saya bilang saya melihatnya dari sinematografinya aja luar biasa bagus itu. Tapi biasanya kita nggak tahu itu perjuangan panjangnya di balik itu. Mas sharing atau berbagi dong, kayak tadi tuh harus take 50 kali dari ke puncak gunung kembali lagi naik lagi gitu. Apalagi sih Mas yang perjuangan panjang itu. Yang satu ini masih ketika kita produksi pertama kali itu. Iya. Kita produksikan menggunakan satu kamera. Kita ada slider itu kita beli itu sekitar 300.000 buatan, jadi slider sampai goyang-goyang. Kadang kita nggak pakai slider, pakai apa namanya kayu, empuk, biar halus slidernya. Sampai gitunya kita. Ada satu kelompok itu yang bilang, masa nggak film, masa membuat film seperti itu. Oh iya gitu ya. Itu yang memberi kita motivasinya. Dan kita membuat film ini tidak ada lighting, tidak ada reflektor, tidak menggunakan boom. Jadi kameranya itu ya kamera, mic-nya itu nempel di kamera. Mereknya Boya, harga 240 kalau saya beli. Oh iya. Apa namanya? Ini sama kayak ini ya Mas ya, Boya. Tapi yang nempel di kamera. Iya benar-benar. Ada kamera tadi ada. Mereknya aja sama. Iya. Ada kameranya, di setiap hari kita bawa. Mana? Ada kok. Jadi saya ngerjakan film ini menggunakan satu kamera. Yang lain ini. Ini kamera yang kita buat untuk ngerjakan film. Oh. Jadi kamera ini dimanapun selalu saya bawa. Iya. Ini sudah menjadi partner saya, sahabat saya, mungkin pacar saya, dan dimanapun selalu saya rawat. Durasi berapa Mas film? 99 menit. 99 menit pakai ini doang ya? Iya. Ini kita dipinjami sama temannya dari Dubai. Tapi kamera sudah dipakai, enggak dipakai lah, ada lebih dari 1 tahun. Dulu jamur, terus sudah berkaratan. Ini saya servis lagi, ya hampir bisa habis banyak pada itu, yes. Akhirnya ini akan menjadi senjata ini. Ya dengan menggunakan satu kamera ini kita bisa buat film. Kalau lighting tadi itu juga membaca kita misalnya manfaat alam ya. Jadi ini seberapa kadar cahayanya gitu ya. Kita ambil syuting itu pagi atau sore. Oh iya. Jadi cahaya yang bagus bagi kami, bagi saya sendiri pagi atau sore. Pagi atau sore. Kan sore kalau kita lagi di pondok itu kan rame kan. Iya. Saya juga nggak membebani para santri atau pengurus pondok biar rame. Kita tetap bisa ambil gambar ya ketika break. Misalnya ada murojo atau apa jam 9 misalnya, itu sudah selesai break, nggak ada sola-sola atau suara dari apa namanya soalnya pondok, itu kita ambil gambar. Jadi waktunya cuma terbatas mungkin setengah jam, itu nggak ada 1 jam. Tapi ya karena sebelumnya mereka ya sudah kita kasih ini ya, kamu memerankan ini harus senatural mungkin. Kalau kamu buat tidak akan jadi. Oh iya. Itu tekniknya. Sebenarnya seperti kita mengambil gambar aja. Kalau kita ngambil gambar yang bagus apa ya candid, nah itu. Oh iya. Kalau kita harus gaya-gaya kan malah gak bagus. Oh iya benar. Kalau kayak gitu naturalnya malah terbangun deh. Intinya apa adanya. Apa adanya. Oh gitu. Itu lokasi yang diambil juga di Blitar. Kita ambil di Blitar, semuanya pengambilan gambar di Blitar. Ya kecuali ada beberapa ikon kota-kota itu kita ambil wisatanya, mungkin masjidnya atau apa. Karena film ini juga untuk promosi pariwisata juga. Bukan khusus Blitar ya? Bukan, tapi untuk wisatanya kita ada dari Papua, ada dari Raja Ampat, Alor, Jogja, Bali, semuanya ada. Itu ngambil sendiri langsung ke lokasi gitu? Tidak, kayak Papua itu misalnya? Ada beberapa yang saya ambil sendiri seperti di Labuan Bajo kemarin. Kita ada rezeki diajak sama nenengnya apa namanya pondok yang sudah saya buat untuk film Sarung itu. Saya diajak ke Labuan Bajo, buat liburan lah mungkin. Sekarang saya ambil dari situ. Kemudian di Alor memang pada itu saya ada undangan untuk isi workshop sana, sekalian saya ambil gambar. Terus di Makassar juga ada, di Bali, Jogja. Nilainya seperti di Papua itu ada teman yang sukanya traveling. Saya butuh gambar ini, bisa support nggak? Support. Ya kita memanfaatkan jaringan. Ini tadi lah apa ya? Kita tuh nggak bisa sendiri. Ibarat kata itu kita kalau burung hanya sayapnya hanya satu. Kalau kita nggak saling melengkapi, tidak saling mensupport, tidak akan terbang. Nggak akan terbang ya. Iya, jadi pesan pentingnya itu salah satunya. Gitu. Oke, Mas Gran, ada pesan mungkin ya, yang terakhir kepada teman-teman, istilahnya tidak gampang menyerah ya, meskipun dengan Mas Grantika dengan satu kamera atau
Mas Jalal tadi juga lah dengan keterbatasan yang dihadapi ternyata juga mampu menghasilkan film yang luar biasa. Ya intinya gini, kita sebagai warga NU kita sudah diajarkan yang namanya tirakat. Jadi film ini tidak semena-mena kita buat dengan proses yang apa adanya. Kita juga berpuasa, kita juga istilahnya nirakati. Kita juga tirakat. Setiap kita proses ambil dimanapun kita juga minta doa dengan para ulama, saya dan selalu minta izin restu pada orang tua, khususnya saya setiap mau ambil gambar minimal saya SMS atau kadang telepon, Bu saya mau ambil dari sini, doakan semoga berhasil. Karena apa, kekuatan seorang ibu itu luar biasa. Kemudian dimanapun kita berada, ya karena kita warga NU, kita seorang santri, isinya warga NU dimanapun berada selalu didawi kiai, selalu didawi kiai. Tidak ada seorang kiai atau orang tua ataupun guru yang ingin muridnya, santrinya atau anaknya itu bodoh, ada. Pasti mereka ingin sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa tawasul. Dimana kita berada kita kirim doa minimal Fatihah lah pada para pendahulu kita. Nah mau nggak mau kita tuh kita tidak bisa berjalan sendiri. Pasti ada faktor lain yang mensupport kita, mendukung kita hingga bisa sampai saat ini. Ya, ini itu aja. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Teruslah berjuang, ya, terus belajar, terus istiqomah, zikir itu jangan sampai lupa. Tirakat aku puasa. Ya ada puasa itu ada wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Tapi ya mau nggak mau kalau kita masih bisa tirakat minimal puasa itu. Kalau nggak bisa puasa, nggak bisa menahan lapar, makan dan minum, kita tahan. Bagaimana kita tidak bicara misalkan ya bicara yang kotor dan sebagainya. Hati kita tetap positif dan sebagainya. Itu juga bagian itu saja sih sebenarnya. Kalau mau panjang lebar banyak nanti bisa lanjut di sosmed nanti. Siap. Mas Grantika Pujianto ini juga punya website ya Mas ya? Ada. Saya baca dikit-dikit grantikapujianto.com. Memang sebagian masih saya bunyikan karena ada malu dengan tulisan saya dulu. Tapi itu ada pengalaman saya. Oke. Siap, nanti bisa dilihat di grantikapujianto.com atau juga trailernya film Sarung. Kalau mau komunikasi ada kontak person ya Mas ya? Ada di film Sarung itu trailernya itu di belakang ada nomor ya saya pribadi. Oh langsung di trailernya ya? Atau ada channel khusus yang menampilkan? Ada di Instagram ada, terus kalau kita sering di Instagram itu setiap hampir tiap hari kita online juga, nanti kalau mau tanya jawab pasti kita jawab. Instagram namanya? Film Sarung bisa nanti, atau di Instagram saya sendiri Grantika Pujianto juga bisa. Oke. Catat ya. Dan teman-teman kalau mau bertanya jangan sungkan bertanya, insya Allah Mas Grantika welcome ya Mas ya. Insya Allah. Kalau pasti kita balas kok. Pasti dibalas. Oke, itu saja. Nanti lebih lanjut kalau ada yang bertanya langsung lewat Instagram atau beberapa kontak person yang dapat terkait dengan film Sarung ataupun ke Mas Grantika Pujianto. Oke Mas gitu. Terima kasih, semoga obrolan ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.